Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Kembali mari sama-sama kita bertafakur, bersyukur serta niat iktikaf dalam masjid ini. Sekali lagi Allah lah yang pantas kita puja dan puji, karena tak satu pun di antara kita yang layak dipuji. Karena pujian itu tak milik makhluk, tapi adalah milik Khalik, pencipta. Jadi kalau andaikan ada di antara kita yang senang dipuji, maka berhati-hatilah dia. Karena Nabi sudah mengingatkan jauh-jauh hari, ternyata jangan puji orang, puji Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan kehadiran kita dalam rangka melaksanakan sholat fardu zuhur, insyaallah beberapa saat lagi, mudah-mudahan segala amal ibadah kita hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang saya muliakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil mengisi insyaallah salat zuhur kita, maka sekitar 7 sampai 10 menit ajalah yang dapat saya sampaikan kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi masuk pertama kali ke kota Madinah, yang dulunya awalnya kota Madinah itu adalah bernama Yastrib. Ketika Nabi hijrah, maka ditukarlah oleh Nabi dan para sahabat bernama Madinah Al-Munawwarah. Ternyata Nabi masuk ke kota Madinah, dijumpai oleh Nabi 2 hari raya kaum jahiliyah, di mana Idul Fitri dengan Idul Adha belum ada dan belum disyariatkan oleh Allah. Ternyata 2 hari raya kaum jahiliyah itu bernama Nairuz dan Marjan. Nama sirup pula Marjan. Jadi sekali lagi Nairuz dan Marjan. Inilah 2 hari raya kaum jahiliyah sebelum Idul Fitri dan Idul Adha lahir. Karena kita sudah berada di antara Syawal dengan Zulhijjah. Kita sudah berada di antara Idul Fitri dan Idul Adha. Kita hari ini sudah masuk pada tanggal 5 Zulqaidah, bersamaan juga dengan 5 Juni. Tanggal kita sama. Dan ketika itu Nabi menemui 2 hari raya mereka, yaumani yal'abuna fihima. Ternyata 2 hari raya kaum jahiliyah itu, di dalam hari raya itu ada permainan, perlombaan, kompetisi. Dan ada undian. Bahkan mereka bertukar undian pasangan. Bayangkan luar biasanya itu. Nauzubillah. Lalu kata Allah kepada Nabi, ya Muhammad, aku akan turunkan 2 hari raya terbaik daripada Nairuz dan Marjan. Ini dia. Yang 2 itu lebih baik daripada Nairuz dan Marjan. Yang pertama kata Nabi, Yaumal Adha wa Yaumal Fitri, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Tapi kita merayakan Idul Fitri dulu, baru Adha, karena dihitung dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Tentu timbul pertanyaan,
Disinilah ada perbedaan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Yang pertama, ada perbedaan di keduanya ketika takbir. Ketika kita terakhir kemarin Ramadan berbuka terakhir, maka waktu maghrib itu sudah masuk tanggal 1 Syawal. Lalu kita dianjurkan, disunnahkan untuk bertakbir, bertasbih, bertahmid dan tahlil, mengumandangkannya. Kapan limitnya? Limitnya ketika khatib turun dari atas mimbar, maka tidak ada lagi takbir. Tapi ternyata ada juga beberapa masjid dan musola malam kedua hari raya Idul Fitri, malam ketiga hari raya Idul Fitri, pengurus biarkan. Salah? Tidak salah, tapi tak dianjurkan lagi. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi takbir Idul Fitri adalah dimulai dari terbenam matahari terakhir Ramadan, kemudian habis limitnya adalah ketika khatib turun di atas mimbar, maka tidak lagi dianjurkan, disunnahkan untuk mengumandangkan takbir, tasbih, tahlil dan tahmid. Berbeda dengan Idul Adha. Nah, ini tadi perbedaannya. Kalau Idul Adha di tanggal 9 yang disebut dengan hari Arafah, saudara-saudara kita sedang melaksanakan haji dan wukuf di padang Arafah di tanggal 9 waktu maghrib, maka di waktu maghrib kita sudah dianjurkan untuk mengumandangkan kalimat takbir, tasbih, tahlil, tahmid yang dikumandangkan oleh para kori-kori kita, ustadz-ustadz kita. Kemudian kapan limitnya? Kapan akhir takbir itu dikumandangkan? Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Kapan limit terakhir takbir itu? Tanggal 13, yaitu tanggal 11, mohon maaf, 11, 12, 13 disebut dengan hari tasyrik. Di tanggal 13 itu di waktu asar, itulah terakhir dikumandangkan kalimat takbir, tasbih, tahlil, dan tahmid. Apalagi perbedaannya? Kalau Idul Fitri itu disunnahkan kita untuk melambatkan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kita kemarin sih setengah berapa sini? Darul Aman? Setengah 8. Nah, ternyata kita disunnahkan untuk melambatkan bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa? Karena memberi kesempatan kepada orang-orang fakir dan miskin untuk bersegera mungkin menunaikan zakat fitrahnya. Atau bagi para amil menyalurkan zakat fitrah yang sudah dikumpulkan. Kita kemarin distribusi, Ustaz Yasri, malam keberapa? Distribusi zakat. Sehari sebelum, berarti malam 29. Malam 29 Ramadan kita mendistribusikan zakat. Apakah tidak mungkin malam lebaran masih ada orang berzakat? Masih. Maka PR amil untuk menyalurkan kepada siapa yang belum mendapat. Dan sampailah waktu pagi itu, maka di situ juga amil untuk bertebar untuk memberikan zakat fitrah. Inilah alasan salah satu kenapa Idul Fitri disunnahkan, dianjurkan untuk melambatkannya. Kalau begitu boleh jam 8? Boleh. Boleh setengah 9? Boleh. Jam 9? Boleh. Cuman kebiasaan kita sudah 7.30, dilakukanlah sholat Idul Fitri 7.30. Kemudian apa beda Idul Adha? Idul Adha malah terbalik. Disunnahkan kita untuk mensegerakan, mempercepat pelaksanaan sholat Idul Adha. Idul Adha biasanya ada tidak perbedaan dengan Idul Fitri, Ji? Ada. Setengah 8 juga sama-sama. Nah, makanya kenapa Idul Adha maka disunnahkan untuk segera dilakukan pelaksanaan sholat Idul Adha agar pelaksanaan kurban segera dan secepat mungkin dilakukan. Nah, ini perbedaannya. Awak kan sama aja. Idul Fitri setengah 8, Idul Adha setengah 8. Tapi tak juga jadi masalah. Karena kita sudah itu tadi.
mentradisi. Jadi oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang saya muliakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada perbedaan sedikit dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Maka Idul Fitri disyariatkan bertakbir hanya satu malam saja sampai pagi khatib turun atas mimbar, sedangkan Idul Adha selama 4 hari 4 malam. Saya ulangi, 4 hari 4 malam. Kemudian terakhir menjelang Idul Kurban kita, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta yang sudah mendaftar sebagai peserta kurban, saya ingin menyampaikan yaitu surah Al-Hajj ayat 37. Maka hati-hati orang yang berkurban. Apa kata Allah? La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Darah yang tercecer, darah yang menetes hewan ternak yang kalian kurbankan, kata Allah, sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Walaki yanaluhut taqwa minkum. Yang dapat mencapai keridhaan Allah itu adalah tergantung kepada orang yang berkurban tadi, mengarah kepada ketakwaannya kembali. Artinya apa? Maka ketika kita sudah mendaftar sebagai anggota kurban, maka sebaiknya kita percayakan kepada panitia kurban. Kita tidak usah lagi hitung tanduknya berapa. Ini hitung tanduknya, ada yang 3, ada yang 6, ada yang 8. Mau hewan apapun dilakukan, dibelikan oleh panitia, berikan kepercayaan kepada dia. Dan jangan dikomentari. Kenapa? Karena kita takut ibadah kurban yang kita lakukan sia-sia dalam pandangan Allah dan dalam penilaian Allah. Jadi artinya ketika kita sudah menjadi peserta kurban, biarkan 2.575.000 untuk Darul Aman dan sekitarnya. Karena masih banyak antara durasi 2,5 dan 2.575.000. Silakan berapapun nominalnya. Kita di Indonesia tradisinya hanya per jiwa. Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim itu kalau kurban bukan per jiwa. Dia sekali kurban 50-30 ekor unta. Indonesia kaya pun dia tetap juga satu dihitungnya. Dia buat giliran. Tahun ini suami, tahun besok istri, kebetulan anaknya 6 tahun berturut-turut. Yang pertama tahun ini anak pertama, yang tahun ini anak kedua, tahun ini anak ketiga. Adakah standarisasi itu? Tidak ada. Kalau kita mampu untuk melakukan 10 ekor kerbau atau sapi, silakan. Kalau kita sanggup dengan 1 ekor sapi atau kerbau, silakan. Kalau kita sanggup dengan bahkan 1 ekor kambing, silakan. Tapi kita kan hari ini sepertinya koordinirnya gitu-gitu aja. Jadi oleh karena itu, ini juga adalah standarisasi kemampuan. Yang dapat mengukur kemampuan kita adalah diri kita. Dan kemudian larangan berkurban itu ada. Tak boleh berhutang. Saya minjamlah uang Haji Zulman. Saya minjam dulu 3 juta. Karena 3 bulan lagi saya dapat insentif gaji honor misalkan. Tidak boleh. Jadi kurban tidak dianjurkan, tidak dibolehkan dalam bentuk berhutang dengan siapapun. Atau saya minjam uang Pak Wito lah, misalkan, tak boleh. Jadi oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang saya muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka 2 hari raya ini adalah 2 hari raya yang terbaik yang Allah beri kepada Muhammad dan umat Muhammad, dan tidak ada sekali lagi kepada Nabi Rasul terdahulu dengan umat yang terdahulu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.